Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama dia. Ku kan terbang tinggi bersama dia. Amin. Tuhan adalah kekuatan kita. Biarpun badai mengamuk, dunia semakin tidak baik-baik saja. Kalau kita tetap di dalam Tuhan, Dia yang menopang kita. Amin. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ya saudara, kita sama-sama nyanyikan. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Lanjut Bu Santi. Yang lain juga ya, silakan. Cerita dong Bu Endang, hari ini dapat apa? Saya serahkan ke Bu Endang ya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Maaf ya, saya terlambat Bu. Menunggu ya. Iya, ini tadi puji Tuhan ya. Bapak Ibu, saya ingin bersaksi sedikit. Sebelum saya bersaksi, saya memuji Tuhan lah. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang. Kok saya jadi lupa lagunya sih? Di antara kita. Iya. Dan dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bapak Ibu, saya hari ini senang sekali ya, Bapak Ibu. Jadi tidak pernah menyangka ya, eh, selama mengajar di PAUD, saya tuh sering posting-posting Bapak Ibu kegiatan kami ya kadang ya. Terus beberapa kali ada program dari pemerintah karena saya masuk di grup PAUD Dikmas. Jadi kita itu disuruh memposting kegiatan untuk anak-anak itu bagaimana mengajar, kemudian berbagilah intinya. Nah, dipostinglah Zoom-nya tuh di TikTok, di IG, ataupun di FB. Jadi KB saya, Gracia itu harus eh, punya link sendiri gitu loh Bapak Ibu. Nah, kemudian saya sudah lama sih sebelum itu sudah punya sendiri. Jadi ketika itu dijalankan ya tinggal nerusin aja kan ya. Jadi entah kenapa. Ya saya percaya ini hari ini adalah berkat Tuhan ya. Kaget tadi ada orang bawa mobil ya, ngasih berkat Bapak Ibu. Katanya dari Presiden Prabowo. Hah? Iya ini KB Gracia Bu, gitu. Iya saya bilang, "Eh, Ibu Endang Iswati ini kepala sekolahnya." Iya. Terus dia kasihkan berita acara serah terima ya Bapak Ibu. Ya saya lihat ini ada dua ternyata hadiahnya. Jadi berupa kayak proyektor itu ya, kayak TV gitu besar, bracket TV dengan ukuran satu unit bracket TV dengan ukuran 25 inch ya. Jadi besar sekali. Tadi diangkat dua orang itu harus laki-laki kan nggak kuat kita. Terus kemudian beserta ininya apa namanya
apa alatnya itu ya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau kita belajar itu untuk ke depannya anak-anak eh, itu pengganti kayak papan tulis Bapak Ibu. Jadi nanti seperti anak-anak bisa melihat ke layar itu bisa kita sentuh kan berarti. Jadi ya intinya lebih modern lah. Dan saya percaya ini adalah berkat Tuhan dan di Kecamatan Ketapang ini baru dua. Saya pilih 17 November 2025 berjudul Kamu Akan Menerima Kuasa. Pak David mengambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan, diajarkan, dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutup dari pandangan mereka. Ketika mereka menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus, Yohanes, Yakobus, dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dengan saudara-saudara Yesus. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudaranya yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas inilah telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh
telungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi haruslah ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkau yang mengenal hati semua orang, tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Amin buat firman Tuhan. Sekarang kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu ya. Saya mencoba untuk membahas ini dengan kalau kita lihat di Greek text analysis ya, di situ ditulis dunamos ya, kuasa itu dunamos. Kita akan lihat, saya mencoba untuk membawa Bapak Ibu Saudara pada saat ini untuk berpikir tentang dunamos. Dunamos itu nanti Bapak Ibu lihat di Greek text analysis ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Di situ ditulis dunamos itu 1411 ya, 1411 kata-katanya. Cek sendiri ya, supaya cepat saya nggak share screen. Saudara cek ya. Saudara-saudara yang ada di dalam kelas evangelis, saudara tahu bahwa saudara bisa cek itu dengan pakai bahasa Inggris ya. Dari Acts, Kisah Para Rasul, Acts 1, verse 8, lalu Greek Text Analysis. Di situ ditulis dunamos 1411. Artinya apa? Saya bacakan ya. Artinya di situ disebutkan sebagai kemampuan. Ya. Kemudian tidak habis-habis, mengalir terus. Kemudian berarti ya, perkasa. Lalu itu yang disebutkan adalah sebuah pekerjaannya itu ajaib. Kemudian kuasa. Ya, kuasa itu disebutnya itu power ya. Kemudian kekuatan. Lalu keperkasaan. Ya, ajaib. Di situ ada mengandung unsur ajaib. Kekuatannya itu ajaib. Lalu di situ sebut juga kemampuannya itu luar biasa. Ya. Dan itu memang disebut tentang keajaiban. Kuasanya itu ajaib. Dan kekuatannya itu adalah ajaib ya, seperti itu. Jadi ada beberapa kata yang mungkin mirip kalau disebutkan, tapi dalam bahasa Inggris berbeda ya. Kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia jadi sepertinya sama gitu ya. Intinya kekuatan, kuasa, keajaiban, pekerjaan yang nggak selesai-selesai, mengalir terus, ya seperti itu. Nah, saya mencoba untuk membawa perkara ini dengan saudara, supaya saudara paham, ini seperti lanjutan sebelumnya ya. Saya berkata bahwa apa yang saudara pikirkan itu yang terjadi. Nah, sekarang ini sama. Saudara, kalau memiliki Roh Kudus di dalam hidupmu, maka saudara akan dipenuhi dengan kuasa. Maka itu jangan sembarangan memakai kuasa itu.
Lalu bagaimana kok jalan sembarangan tuh gimana Pak maksudnya? Yaitu kalau kita tahu kita ini punya kuasa, ya pakailah kuasa itu untuk memberkati. Pakailah kuasa itu untuk mengasihi orang lain. Pakailah kuasa itu untuk mencipta. Pakailah kuasa itu untuk membuat orang itu jadi berkelimpahan. Pakailah kuasa itu untuk membuat saudara bisa membuat orang itu sadar dan akhirnya orang itu datang kepada Kristus. Pakailah kuasa itu untuk membuat banyak orang di sekeliling saudara merasakan kasih yang sama dari Kristus itu lewat hidupmu, saudara. Nah, sekarang kita bahas tentang kuasa itu di dalam individual saudara, ya, sebagai orang percaya. Pakailah kuasa itu untuk saudara sebagai orang yang percaya Kristus, sebagai pengikut Kristus. Pertama kali kalau saudara tahu kalau saudara itu punya kekuatan yang tidak habis-habis, mempunyai kekuatan yang ajaib, ya, maka manfaatkan itu menjadi sebuah kekuatan untuk menghadapi hal-hal yang terus menimpa saudara. Apa itu? Ada pencobaan-pencobaan yang saudara alami itu karena kita sendiri yang mencarinya. Ada, saudara ya. Jadi kita yang membuat pencobaan itu menerpa diri. Jadi kita tuh saya ya, saya katakan. Saya membuka peluang itu untuk diterpa oleh pencobaan itu. Jadi saya harusnya paham itu konsekuensi dari saya membuka diri saya terhadap pencobaan-pencobaan itu untuk datang. Maka konsekuensinya saya diterpa itu nggak habis-habis. Tetapi saudara bisa lakukan sesuatu untuk belajar. Apa itu belajar? Ini individu ya. Saya belum ngomong dalam kaitannya di keluarga. Nanti saya akan ngomong dalam kaitannya di komunitas. Nanti saya ngomong dalam kaitan misalnya itu di tempat kerjaan saudara. Itu dalam kaitan misalnya dengan tetangga dan sebagainya. Tetapi saya coba untuk ngomong yang individu. Kalau saudara paham bahwa saudara punya kuasa, karena saudara ini juga merupakan Elohim, ya sama, sebagai orang yang punya daya cipta, maka saudara ini bisa menghindari pencobaan-pencobaan yang tidak perlu. Misalnya contoh, saudara tahu bahwa kalau saudara tidak perlu makan yang penuh dengan fat, ya, penuh dengan lemak. Misalnya bukan hanya makanan berlemak, tapi makanan gorengan begitu, membuat saudara akhirnya kolesterolnya meningkat, membuat saudara akhirnya jadi hipertensi, membuat saudara akhirnya mungkin masuk di problem diabetes, ya, karena makanan-makanan yang saudara konsumsi itu merupakan orang yang makanan yang ada indeks glikemiknya itu tinggi sehingga saudara akhirnya kena problem diabetes. Lalu dampaknya karena saudara tahu bahwa saudara harusnya tidur cukup tapi saudara tidurnya kurang atau begadang, dampaknya banyak ya. Harusnya detoksifikasi organ yang ada di dalam tubuh kita itu adalah melakukan self healing, pemulihan secara otomatis, tapi saudara tidak memberikan waktu pemulihan otomatis di organ-organ tubuh saudara, tapi saudara malah begadang. Begadang itu membuat organ tubuh tidak mengalami detoksifikasi, mengeluarkan racun-racun pada waktunya, tapi sudah organ tubuhnya jadi semakin lemah. Fungsinya semakin berkurang, persentase fungsinya, lalu dampaknya nanti sampai mengakibatkan disfungsi, jadi gagal, tidak berfungsi. Ya, biasanya kalau sudah sakit itu berarti sudah ketahuan dia sudah rusak 70%, 80%, ya. Jadi sisanya cuma tinggal 20 atau 30%, terus saudara bilang itu terlambat. Mungkin dokter bilang ini terlambat gitu ya. Tapi saudara merusaknya sendiri. Nah, pencobaan itu gara-gara apa? Kita yang tidak mau istirahat cukup, tidak tarak makan, makan sembarangan dan sebagainya. Over, semuanya over. Ini contoh satu. Oke ya. Sekarang kedua, tentang keluarga. Saudara tahu, kalau gara-gara omongan kita yang ngawur, kita menyakiti hati anggota keluarga.
tapi kita tetap tidak menjaga sikap kita. Kita dengan serampangan memberikan kata-kata umpatan, makian kepada anggota keluarga kita, seenaknya kita. Pokoknya ini ekspresi saya begini, saya akan semprotkan. Dan saya tidak basa-basi. Alasannya, saya kan tidak retorika. Saya ngomong senyeplosnya. Saudara, saya setuju dengan tidak retorika, tapi kita juga harus setuju bahwa kalimat kita tidak boleh juga menyakiti hati anggota keluarga. Maka itu, kasih itu lemah lembut. Jadi, bukan berarti yang lemah lembut itu disebut retorika, saudara. Ya, jadi jangan dikata sebaliknya. Oh, lemah lembut itu munafik. Ya, yang munafik lemah lembut ya ada. Tapi jangan dikatakan kalau yang lemah lembut itu munafik. Ya, karena apa? Seperti saudara tahu paku, ya, paku dengan palu. Kita ada sebilah papan, terus kita paku papan itu, paku sembarangan serampangan, lalu kita cabut semua paku-pakunya. Apa yang terjadi? Papan itu penuh dengan lubang. Memangnya papan yang penuh dengan lubang itu bisa diperbaiki? Nggak bisa, saudara. Saya ulang lagi balik, hubungan dengan keluarga, kalau saudara gampang mengumpat, gampang memaki, gampang berkata-kata kasar, dengan alasan saya tidak mau munafik, saya kalau marah-marah aja, saya kan ekspresinya jelas, saya yang penting hati saya punya kasih, bohong, saudara. Ya, kalau saudara mencoba meniru, mengumpat-umpat orang lain dengan enaknya, tapi saudara bilang, pokoknya yang penting hatiku kan nggak begitu. Siapa bilang? Saudara mengumbar umpatan, ya, dengan serampangan, lalu berkata, yang penting hatiku kan tidak menyimpan kemarahan apa-apa. Iya, tapi saudara berarti sama seperti tadi itu, pakunya sembarangan aja ditancapkan gitu ya, dipalukan ya. Akhirnya kalau minta maaf dicabut pakunya. Minta maaf bisa, dicabut pakunya. Salah memaku. Tetapi di papan itu sudah ada lubangnya, saudara. Ya, ini kalau hubungan dengan anggota keluarga. Sebetulnya sama dengan anggota komunitas ya. Kalau saudara serampangan mengata-ngatain anggota komunitas kita ya di Hagios ini ya, lalu saudara serampangan mengata-ngatain orang lain, serampangan mengata-ngatain bahwa mereka itu apa gampang cacat, ngomong mencacat orang, gampang mengeluarkan kata-kata kamu jelek lah, kamu nggak bisa inilah, kamu nggak bisa itu dan sebagainya. Padahal kita di komunitas ini sedang belajar untuk bersama-sama. Untuk apa? Bersama-sama melayani. Jadi bukan ini punya saya pelayanan. Maka itu di Good Day saya mengajak semua hamba-hamba Allah sepakat untuk bersama-sama melayani. Yang di HBC, ayo sama-sama bergabung. Di kelas-kelas evangelis, ayo sama-sama. Apologetik, apostolik, menjawab Islam, profetik. Ya, ayo, jangan cuma teori, jangan cuma jadi pendengar, tapi praktekkan. Ya, tapi saya masih nggak yakin, Pak. Saya masih minder. Nggak apa-apa. Di sini salah, nggak apa-apa. Maka itu saya memberikan sebuah catatan cukup penting kepada para moderator di Good Day yang saya beri kesempatan ke banyak orang, tapi banyak juga yang nggak berani. Karena apa? Di Good Day tidak perlu ada orang saling mengatakan bahwa pendapatnya salah. Kalau saudara tahu dia pendapatnya salah, saudara harus menyatakan pendapatmu yang benar. Tanpa mengatakan, kamu salah, pendapatku benar. Nggak perlu. Ya, moderator-moderator di Good Day, ingat, moderatornya nggak perlu berpihak kepada yang keliru. Pernyataan yang keliru cukup ditambahkan oleh pernyataan lain yang benar. Jadi dia menjadi berwarna di dalam Good Day ini. Pak, jadi berarti yang sesat tersesat dong? Enggak. Karena masalahnya itu cuma sudut pandang. Masalahnya cuma point of view. Masalahnya cuma bagaimana dia melihat. Perspektifnya berbeda.
Pak, nggak bisa. Kalau gitu ini harus diluruskan, Pak. Nggak ada satupun orang yang bisa meluruskan. Bagaimana? Itu hanya perdebatan yang nggak penting. Jadi good day harus dipegang teguh. Nanti ini live YouTube atau tidak, harus dipegang teguh bahwa di good day tidak perlu ada perdebatan. Yang perlu adalah kalau kita lihat ada satu saudara yang menyimpang pendapatnya, biarin saja, ditumpangi dengan pendapat-pendapat lain yang benar. Maka itu yang punya pendapat benar, belajarlah untuk berkata-kata, bukan diem. Kalau aku nggak setuju, tapi diem. Tutup mulut. Kalau saudara tutup mulut, berarti saudara setuju. Maka itu kalau ada saudaramu yang salah, jangan dituding-tuding salahnya, tapi berkatalah. Lama-lama saudaramu yang salah itu juga pikir, oh iya ya, apa pendapatku keliru ya. Nah, biar dia berpikir tanpa dituding-tuding atau dihakimi salah. Nah, saya kepingin Bude bukan menjadi arena untuk menghakimi orang lain, Bude menjadi arena untuk menyatakan pendapat tanpa menyalahkan atau tanpa merasa bersalah kalau saudara bersalah. Tapi perkarakan itu di hadapan Allahmu dalam meditasimu pribadi, dalam bersaat teduh saudara pribadi, sehingga saudara belajar. Karena apa? Logos-logos yang dipahami ini, bukankah ini membentuk pemahaman kita, membuat kita memiliki cara pandang yang utuh mengenai Allah, walaupun Allah itu tidak bisa dipandang dengan sudut yang seperti apapun, karena begitu dia, Jehovah Zebaot itu God of the universe, dia tidak bisa didefinisikan dengan kalimat kita, Sir. Orang 1000 mengatakan, orang 1 juta, orang 1 miliar, orang 1 triliun mengatakan tentang mendefinisikan Allah, itu semua benar dari sudut mereka. Termasuk yang mengatakan bahwa Allahnya itu batu. Ya. Karena ada apa? Di dalamnya itu memang ada power, batu, ya, pohon. Itu memang ada roh Allah di dalamnya. Bukankah semesta ini ada itulah keberadaan dia. Saya bukan bilang saya pengikut dinamisme, saudara. Bukan saya berkata saya pengikut animisme, saudara. Bukan ya. Nanti kalau saudara lama-lama belajar, mengerti, ternyata, sang kasih itu, cinta itu perlu ada di dalam hati kita. Sehingga ketika kita melihat orang yang punya keyakinan berbeda, kecuali yang anti Kristus, saudara, ya. Yang anti Kristus itu pun karena dia memiliki cara pandang yang keliru. Nah, biarlah kita yang benar berani menyatakannya kepada antikristus. Ya, kita sudah tahu yang antikristus itu adalah orang-orang yang punya ideologi Islam. Ya, kita nggak perlu ngata-ngatain Al-Quran mereka. Kita jawab saja bahwa Yesus yang aku sembah adalah Yesus yang mati disiksa, mati di kayu salib, dan bangkit. Nah, gitu ya, nggak perlu ngomong karena mereka katakan itu disetarakan, disamakan, sehingga yang aslinya nggak disalib, ya, lahirnya di bawah pohon kurma. Yesus yang bukan di bawah pohon kurma, jadi Yesusmu dengan Yesusku yang aku sembah berbeda, karena di sana tidak mati dan tidak bangkit. Yang di tempat kita adalah mati dan bangkit. Jadi nggak perlu bahas dari versi mereka, kita bahas dari versi kita. Ya, Yesus yang aku sembah sanggup menyembuhkan karena dia Yehovah Rafa. Jadi dia Allah penyembuh. Saudara yang di tempat ini masih ada sakit penyakit, datang kepada dia, perkarakan perkaramu. Siapa tahu ternyata saudara memang makannya over. Siapa saudara yang punya gaya hidupnya tidak tertib. Siapa yang saudara ternyata punya overthinking. Pikirannya terus mikirkan yang nggak penting, karena tidak ada penyerahan kepada Allah kita. Akhirnya kita jatuh di dalam penderitaan. Apa penderitaannya? Sakit-sakit sendiri. Ya, karena saudara stres, apa yang terjadi? Asam lambungnya naik. Semua ini logika ya, yang saya ajak saudara berpikir ya. Saya tidak sedang berpikir klinik ya. Kami di Hagios semua ya, kita sepakat semua di Hagios Bible College untuk belajar secara, ini ada Bu Yohana, ada siapa lagi ya? Beberapa orang ya, yang belajar sama-sama tidak pakai klinik. Asam lambung tuh naik karena pikiran kita. Loh kok bisa? Coba aja. Saudara kalau memikirkan anakmu yang kenapa bandel, saudara memikirkan
kenapa suamiku kok selingkuh? Saudara mikirkan kenapa kok istriku kok begini? Saudara mikirkan kenapa mertuaku begini? Kenapa kok menantuku begini? Kenapa kok tetanggaku begini? Kenapa kok teman-teman di tempat kerjaku begini? Kenapa kok semua tuh meningkatkan asam lambung. Saudara berkata, aku kok kena lambung kok nggak beres-beres ya problem lambungku ya kenapa? Ternyata itu adalah saudara sendiri yang menciptakan. Kalau dia bisa berkata-kata kepada kita langsung, saudara kaget. Hei, anakku, anakku, anakku. Misalnya begitu ya. Bergema-bergema begitu. Ya saudara kaget, takut, mungkin lari dikira setan. Tapi saudara diberi hikmat, begitu tahu. Ya sudah, ayo belajar untuk menyerah. Makanya ada lagu. Aku berserah. Walaupun Pak, aku udah nyanyi gitu Pak. Aku berserah. Aku udah nyanyi Pak berkali-kali. Ya itu mungkin ucapan bibirmu aja atau dari hatimu. Makanya kita seringkali harus berkata apa? Ajarin aku Tuhan datang bukan pakai topeng. Ajari aku Tuhan datang bukan dengan pakai muka munafik. Ajari aku Tuhan datang bukan dengan pura-pura. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Bukan pura-pura, tapi saudara datang dengan ini aku. Bila perlu enggak pakai kata-kata. Bapak, ini aku. Kak, berapa banyak kita belajar begitu? Saya mencoba untuk ngajak Bapak Ibu ya, punyai waktu seperti itu. Logos perlu dengarkan. Pakai Bible audio dengarkan. Supaya saudara dipenuhi dengan logos, bukan dipenuhi dengan kata-kata dari motivator. Ya, maka itu saya nggak pernah mau jadi motivator. Saudara. Tidak mau dipenuhi dengan kata-kata motivator dari Tung Desem Waringin, dari James Gui, dari macam-macamnya banyak ya. Sekarang banyak motivator muda ya. Kenapa? Ayo penuhi dengan firman. Supaya saudara tiba-tiba kling Roh Kudus bicara. Ada satu ayat berkata, pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatan. Oh iya. Saudara waktu bilang, aku berserah. Bisa, oh iya bisa ngerasakan iya berserah. Ku di tanganmu. Oh benar-benar. Serahkan. Nah, akhirnya apa? Asam lambung saudara benar-benar turun, nggak naik. Akhirnya jadi problemnya apa? Itu nanti dokter medsos ya dibahas. Jadi GERD itu sampai rusak klepnya. Ya, klepnya itu rusak. Jadi sampai tembus sampai di sini. Ya, klepnya rusak. GERD ya, asam lambung yang klepnya rusak. Jadi asam lambungnya malah bisa naik sampai ke atas ya. Nah kalau sudah gitu akhirnya menimbulkan kematian. Oke ya, saya nggak bahas tentang teknis itu walaupun saya mengerti hal itu, tetapi mari kita sama-sama belajar. Mungkin saya stop sampai di sini. Hal-hal yang lain mungkin saudara bisa lengkapi. Kalau saudara mendapatkan rema dari ayat-ayat 1 sampai sekian, silakan ya. Oke. Ini aturan mainnya raise hand karena semua saya sudah tutup ya. Ini latihan untuk kita live YouTube sehingga kita semua pakai etikanya pas ya. Kecuali yang co-host bisa langsung nyalakan, tetapi saya minta mainnya raise hand ya, sehingga nanti moderator bisa mengatur jalannya diskusi. Nah, saya berharap nanti ada banyak hamba Allah yang merekam renungan, sehingga tema-tema renungan Bude bukan saya saja yang menyampaikan, tetapi ada banyak hamba-hamba Allah. Lalu kemudian berikutnya kesaksian juga semua direkam, karena kesaksian kita akan dengarkan, kita filter. Kesaksian yang klinik kita juga tidak akan tayangkan ya. Kesaksian yang ngawur juga kita tidak akan tayangkan. Tapi kita semua akan belajar untuk semua selaras ya, bukan perbedaan ya. Ini saya tidak mau bukan menyalahkan perbedaan. Kita tidak takut berbeda, tapi kita harusnya berwarna semua, tetapi kita bersama-sama ya di dalam prosesnya. Yang live juga bisa silakan dengan raise hand, bisa nyanyi dengan bebas ya, walaupun rekaman nanti nyanyi direkam. Karena kita ingin kualitas yang bagus. Walaupun kita pakai akapela ya. Tadi kan saya tunjukkan pakai hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Akapela tapi ada temponya. Akapela ada aturannya. Ya, jadi kita bikin seperti itu bagus. Saya memberikan contoh-contoh kepada saudara, nggak pakai gitar.
Karena banyak orang berkata, Pak, saya nggak bisa gitar, saya nggak bisa. Nyanyilah tanpa gitar juga apa-apa, tapi ada temponya, saudara. Bukan bukan ngawur ya, nggak masuk hitungannya. Kan saya tadi ada pakai gini ya, masuk hitungannya. Saya punya tek, 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 nanti saya lain kali saya tunjukkan ya. Untuk menghitung itu ya, lagu ya. Jadi ada ketukannya, jadi kita semua dengan cara yang benar. Kenapa begitu? Ya supaya kita meningkat, saudara ya. Secara logika bagus, secara performance bagus, secara ilmiah oke, secara pengertian kita oke, pengetahuan kita bertambah. Nah, kita semua saling melengkapi di komunitas ini untuk apa? Supaya dia ditinggikan di atas segalanya. Lewat hidupmu, saudara. Dia ditinggikan karena engkau memberkati. Oke? Saya kembalikan ke moderator Bu Endang ya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan. Terima kasih Pak David. Wow, keren luar biasa, ini sangat memberkati kita semua ya Bapak Ibu. Dan saya sendiri sangat merasa terberkati nih. Saya dapatkan rema Pak David ya. Bahwa untuk tidak retorika itu bukan berarti kita bisa sembarangan mencaci orang, dan lemah lembut juga bukan berarti munafik ya Bapak Ibu. Karena kalau kita bisa lemah lembut sesuai firman Tuhan, kenapa harus kasar? Karena di Efesus 4 ayat 2 juga Tuhan mengatakan kita harusnya bisa lemah lembut. Tadi saya cari ya di Matius 11 ayat 29, di Kolose 3 ayat 12, banyak di situ dikatakan untuk kita menjadi pribadi yang bisa lemah lembut, untuk kita bisa menjadi pribadi yang sebagai bentuk kita mengasihi Tuhan itu kita mengenakan belas kasihan, kemurahan, kelemah lembutan, kesabaran, kerendahan hati seperti itu. Jadi lemah lembut juga adalah bagian dari perintah dari Tuhan untuk kita bisa apresiasikan, kita bisa aplikasikan dalam kehidupan nyata kita sebagai bentuk nyata kita pengikut Kristus. Setuju banget. Terima kasih Pak. Saya melihat